Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aris Munandar Imam dan saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, kali ini saya akan membahas tentang fenomena sosioantropologi dalam dunia pendidikan dengan masalah kurikulum, budaya, dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki berbagai perubahan yang sangat cepat, apalagi dalam hal kurikulum pendidikan yang sering berubah-ubah. Dilihat dari segi pengertian kurikulum sendiri, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurikulum dan kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan sebagai dunia pendidikan yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurikulum adalah segala sesuatu yang perlu ditempuh dan harus diselesaikan oleh siswa. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan, mengembangkan potensi siswa agar mampu ikut andil dalam kehidupan bermasyarakat dan berguna bagi masyarakat serta juga akan berguna bagi masa depan kelak. Namun, kurikulum pendidikan di Indonesia masih sering berubah-ubah. Dengan seringnya perubahan pada kurikulum pendidikan membuat banyaknya perubahan dalam komponen materi dan perubahan strategi pengajaran. Permasalahan kurikulum pendidikan di Indonesia yang sering berubah-ubah sebenarnya juga bertujuan untuk mencapai arah kegiatan pendidikan yang ingin dijalankan. Begitu pula dengan komponen materi yang disediakan sangatlah kompleks dan perlunya penyesuaian strategi pembelajaran yang tepat supaya mudah diterima oleh siswa serta perlunya evaluasi di setiap kurikulum yang telah dilakukan. Kurikulum di Indonesia yang kompleks, materinya sangatlah banyak dan berdampak pada guru dan juga siswanya. Pasalnya, siswa harus berusaha untuk memahami materi yang ada dan guru juga harus mengejar target materi yang diajarkan. Siswa yang sebenarnya belum paham akan materi yang diajarkan, namun guru akan tetap melanjutkan materi yang diajarkan untuk mencapai target. Sehingga banyak siswa yang hanya sepintas mempelajari satu materi tanpa mampu mengembangkan soft skill yang dimilikinya, karena harus lanjut ke materi berikutnya. Guru juga tidak bisa maksimal dalam memberikan materi, ditambah dengan kondisi kurikulum pendidikan yang sering berubah menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap pengajaran kepada siswanya dan siswa dituntut untuk menyesuaikan pengetahuan yang diterimanya. Dengan seringnya berubah kurikulum diperlukan penyesuaian strategi pelaksanaan meliputi pengajaran dan penilaian, bimbingan dan penyuluhan serta pengaturan kegiatan sekolah. Namun harus tetap disesuaikan dengan kurikulum yang sedang digunakan. Guru harus mampu membuat strategi yang sesuai dengan kurikulum yang sedang dijalankan. Strategi yang tepat dalam pelaksanaan kurikulum dapat memberikan hasil yang sesuai harapan. Namun jika strateginya tidak tepat, maka harapan dalam kurikulum tersebut tidak mendapat hasil yang tepat. Dan peranan penting yang perlu ada di kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi yaitu kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Kegiatan ini dijadikan bahan penilaian untuk kurikulum yang telah dilakukan, apakah perlu dilanjutkan atau diganti kurikulum yang baru. Dari hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini bisa dikatakan masih sangat kurang efektif. Sistem di negeri ini memaksa para siswanya untuk menjadi orang yang multi talent, memaksa siswa untuk menguasai semua pelajaran di sekolah, padahal setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ironis sekali jika kita memaksa ikan untuk terbang, memaksa burung untuk menyelam, memaksa kura-kura untuk memanjat pohon. Seharusnya pendidikan itu harus bisa mengembangkan atau meningkatkan bakat dari setiap siswa, bukan memaksa siswa untuk bisa semua hal, padahal guru tiap pelajaran berbeda-beda. Bukankah itu tidak adil? Perubahan kurikulum yang sangat signifikan dalam rentan waktu yang pendek membuat ketidakmampuan siswa beradaptasi dengan budaya belajar yang baru menitik beratkan pada standar kompetensi yang berada di luar kemampuan siswa itu sendiri. Kurikulum dalam penyusunannya melewati beberapa riset sebagai uji coba agar siswa dinilai mampu untuk mengikuti. Namun,
Karena perubahan yang terlalu sering berganti-ganti kurikulum secara cepat dalam waktu yang singkat memberikan dampak kepada siswa pula. Setiap kurikulum memiliki tujuan dan standar kompetensi masing-masing. Kemudian terkait dengan budaya belajar yang telah ada bisa jadi akan hilang atau harus dirombak total, disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Hal ini tentu saja memberikan hambatan kepada siswa yang dipaksa menyesuaikan diri untuk mempelajarinya. Belum lagi pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi masalah bagi kaum yang hidup secara terpencil yang di dekatnya tidak terjangkau oleh bangunan sekolah yang mengharuskan mereka untuk ikut belajar di tempat lain yang kemungkinan sangat jauh dari tempat tinggal dengan melewati beberapa kesulitan di jalan menuju ke tempat yang kita sebut dengan sekolah atau tempat untuk menimba ilmu. Saur Marlina Manurung ialah salah satu tokoh pendidikan. Saur Marlina Manurung yang lahir pada 21 Februari 1972 adalah seorang aktivis sosial dan antropolog Indonesia. Dia merupakan perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi masyarakat adat di Indonesia. Perempuan bernama lengkap Saur Marlina Manurung ini merintis pendidikan alternatif bagi komunitas adat, khususnya suku anak dalam atau orang rimba di Taman Nasional Bukit 12 TNBD Jambi. Ia berupaya untuk memberdayakan dan mengajarkan anak di daerah terpencil seperti menulis, membaca, hingga menghitung agar mampu beradaptasi dengan kehidupan di masa yang akan datang. Penyebab utama ketimpangan yang terjadi antara pendidikan di pelosok dan di perkotaan Penyebab utama ketimpangan yang terjadi antara pendidikan di pelosok dan di perkotaan yaitu kurangnya kesadaran orang tua atau peserta didik untuk bersekolah, akses jalan dari satu daerah ke daerah yang lain jauh, kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai sehingga membuat guru ataupun peserta didik kesulitan untuk menerima pengetahuan yang baru. Seperti penerapan kurikulum terbaru, untuk daerah terpencil masih belum bisa digunakan karena penerapan kurikulum ini lebih banyak menggunakan media pembelajaran teknologi dan internet. Guru harus lebih aktif, inovatif, kreatif dan produktif untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri, aktif, kreatif, dan berani untuk bertanya serta berani untuk mengungkapkan pendapat. Selain itu, permasalahan lain mahalnya biaya pendidikan dan keterbatasan kualitas pendidik. Salah satu contohnya ialah dalam masalah kesejahteraan guru. Gaji guru di desa jauh lebih rendah dibanding gaji guru di kota. Hal ini menyebabkan banyak guru yang lebih memilih bekerja di kota daripada di desa. Alhasil, kualitas guru di kota lebih baik dibanding guru di desa. Selain masalah kesejahteraan guru, juga terdapat ketimpangan dalam hal bantuan untuk fasilitas pendidikan dan banyak hal lainnya. Maka tidak heran apabila kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata, di mana kualitas pendidikan di kota lebih baik daripada pendidikan di desa. Solusinya, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pendidikan yang telah diterapkan. Sekolah dan guru berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik, memperbaiki sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Tak hanya pemerintah, sekolah maupun guru, tetapi masyarakat juga harus bahu-membahu bersama pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan itu penting dan pendidikan dapat memperbaiki keadaan peserta didik di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.